Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Ratu Medusa dengan dingin melihat Yao Lao muncul. Namun, tidak ada sedikit pun kejutan di wajahnya yang mempesona. Sebaliknya, dia berkata dengan senyum dingin, "Saya sudah lama merasakan bahwa orang ini memiliki orang kuat yang tersembunyi di sisinya. Jadi, itu sebenarnya adalah tubuh spiritual." Meskipun dia berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, langkah kakinya yang maju perlahan ditarik. Pria tua dengan tubuh ilusi di depannya ini memberinya perasaan menindas yang samar. Perasaan ini tidak lebih lemah dari yang diberikan Yun San saat itu. Jika dia berada pada kondisi puncaknya, dia tidak akan takut padanya. Pada saat ini, bagaimanapun, dia perlu terus-menerus memisahkan beberapa kekuatan spiritual untuk menekan semangat Heaven Swallowing Python di tubuh ini. Dengan fokus terpisah ini, kekuatannya agak berkurang. Yao Lao tersenyum acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan membuat Xiao Yan mundur sedikit. Baru setelah itu dia tersenyum dan melanjutkan, "Saya juga mengerti tentang kondisi Anda saat ini. Oleh karena itu, tidak perlu menunjukkan aura pembunuh yang begitu keras di depanku. Meskipun saat ini saya hanya dalam kondisi spiritual saya dengan kehilangan kekuatan yang signifikan, sepertinya Anda tidak akan mendapatkan keuntungan jika kami benar-benar bertarung." "Apakah begitu?" Ratu Medusa tertawa dingin. Namun, dia tidak menunjukkan gerakan lain dengan tangannya. Jelas sekali, kemunculan Yao Lao membuatnya sangat shock. "Saya juga tidak ingin ada konflik dengan Anda. Hanya saja Anda tidak berhak membunuh murid saya secara sembarangan. Jika Anda merasa tinggal di sini tidak menyenangkan, Anda dapat pergi. Tidak ada yang akan menghentikanmu." Yao Lao tersenyum saat berbicara. Kata-katanya yang tenang juga memiliki tepi yang tajam. Saat itu, ketika dia menjelajahi benua, melupakan Douzong, bahkan seorang elit Douzun harus bersikap sopan kepadanya. Ratu Medusa ini mungkin membuat orang lain takut padanya, tapi dia tidak menimbulkan ancaman sedikit pun padanya. Ratu Medusa sedikit mengernyit saat mendengar ini. Saat ini, Heaven Swallowing Python memiliki indikasi mengakui Xiao Yan sebagai tuannya. Selain itu, dia belum sepenuhnya mendapatkan kendali atas tubuh ini. Itu tidak tergantung padanya untuk memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Selain itu, formula obat untuk pil roh pencairan saat ini ada di tangan Xiao Yan. Dia masih perlu mengandalkan kekuatannya jika dia ingin pil obat semacam itu disempurnakan. Karena itu, mengapa dia pergi? Saya memiliki kesepakatan dengan dia. Jika saya melindunginya sehingga dia bisa melarikan diri dengan aman dari tangan Yun San, dia akan memperbaiki pil roh pencairan untuk saya. Sekarang, bagaimanapun, dia sudah benar-benar melupakan masalah itu setelah hampir 1 tahun. Apa gunanya menepati orang seperti itu? Orang tidak menepati janjinya. Ratu Medusa dengan dingin melirik Xiao Yan saat dia berbicara. Kecemasan di hati Xiao Yan telah sangat berkurang sekarang karena Yao Lao telah menunjukkan dirinya. Oleh karena itu, dia hanya merentangkan tangannya tanpa daya ketika dia melihat tatapan dingin Ratu Medusa. "Kakak, apakah kamu benar-benar mengira aku bodoh? Bukankah itu kasus sebelumnya saya memperbaiki pil roh pencairan, semakin cepat saya mati? Hehehe, jika kamu tidak memiliki niat membunuh di hatimu, muridku ini akan sangat senang membantumu mencari bahan obat. Anda tidak bisa sepenuhnya menyalahkan dia karena menyeret semuanya dengan cara ini." Yao Lao tersenyum saat berbicara. Dia secara alami mengetahui dengan jelas tentang masalah ini dari awal hingga akhir. Ratu Medusa mendengus. Dia tidak membantah apa yang dikatakan Yao Lao. Saat itu, dia memang memiliki pikiran untuk membunuh Xiao Yan dengan satu tamparan begitu Xiao Yan menyempurnakan pil roh pencairan. "Hehehe Ratu Medusa, aku tidak akan menyia-nyiakan napasku denganmu. Apa kau benar-benar ingin mendapatkan pil roh pencairan itu?" Yao Lao merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara setelah melihat kerlip mata Ratu Medusa. "Bukankah pertanyaanmu ini sedikit berlebihan? Karena kasusnya seperti ini, kita masing-masing dapat memberikan kepada pihak lain apa yang kita butuhkan. Namun, prasyaratnya adalah Anda harus membuang pikiran-pikiran itu di dalam hati Anda."
Tidak ada yang bisa disalahkan atas masalah Heaven Swallowing Python yang diikuti oleh pihak Xiao Yan. Selain itu, bahkan jika itu mengenali Xiao Yan sebagai tuannya, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Tidak ada orang luar yang dapat melakukan apapun untuk mengubahnya. Yao Lao tersenyum dan melanjutkan, jika kamu dapat mengesampingkan niat membunuh di dalam hatimu, aku dapat menjaminmu bahwa aku akan menempatkan pil roh pencairan yang benar-benar halus di depanmu dalam waktu 1 tahun. Namun, sebagai gantinya, Anda harus melindungi murid saya sedemikian rupa sehingga hidupnya tidak akan dalam bahaya selama 1 tahun setelah Anda memperoleh pil obat. Apa yang kamu katakan? Dia dan saya sudah memiliki kesepakatan sebelumnya. Saat itu, saya melindunginya sedemikian rupa sehingga dia lolos dari tangan Yun San. Jika tidak, apakah menurut Anda dia bahkan bisa berpikir untuk menantang Yun San dengan kekuatannya? Karena saya telah menyelesaikan perjanjian saya, dia harus membantu saya memperbaiki pil roh pencairan. Mengapa saya harus membuat kesepakatan lain dengan Anda? Suara Ratu Medusa samar-samar mengandung benang kemarahan. Kedua belah pihak melanggar perjanjian itu saat itu. Tentu, itu tidak valid. Yao Lao berkata dengan lemah. Kamu ingin aku menjadi penjaganya selama 1 tahun. Lupakan. Suara dingin Ratu Medusa tidak ragu-ragu saat dia membuka mulutnya dan menolak saran itu. Karena ini masalahnya, kamu bisa pergi dan mencari orang lain untuk menyempurnakan pil roh pencairan. Yao Lao memutar matanya saat menjawab. Kalau begitu, berikan formula obat untuk pil roh pencairan padaku. Ratu Medusa mengatupkan gigi peraknya saat dia berbicara dengan dingin. Hehehe, itu tidak akan berhasil. Pil roh pencairan ini adalah sesuatu yang diperoleh Xiao Yan setelah berusaha keras untuk memenangkan Grand Meeting Alchemist. Bagaimana dia bisa memberikannya kepadamu? Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan sedikit tercengang saat dia menatap Yao Lao di depannya dari belakang. Saat ini, yang terakhir memiliki sedikit aura preman. Ratu Medusa menarik napas dalam-dalam saat ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Awalnya, dia adalah seseorang yang tidak suka membuang-buang napas. Jika bukan karena dia takut dengan kekuatan Yao Lao, kemungkinan besar dia akan menyerang dan membunuhnya. Namun, sikap keras kepala dari Yao Lao saat ini menyebabkan niat membunuh untuk sekali lagi melonjak di dalam hatinya. Saat ekspresi Ratu Medusa menjadi suram, Ki Agung yang mengejutkan Xiao Yan perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Di bawah kekuatan yang kuat ini, udara di sekitarnya pada dasarnya berhenti mengalir pada saat ini. Membungkam semuanya, ini adalah kesombongan dan kekuatan besar dari seorang elit Dozong. Namun, tubuh Yao Lao tidak membuat gerakan sedikit pun di bawah tekanan kekuatan agung ini. Hanya tatapan tajam dingin yang secara bertahap menyerbu wajah lamanya yang acuh tak acuh. Kekuatan spiritual yang tak terlihat meluas dan menutupi setengah dari langit. Meskipun Yao Lao tidak dapat menggunakan Douqi dalam bentuk spiritualnya, rohnya sangat kuat karena dia adalah seorang alkemis. Di atas semua ini, dia mendapat bantuan dari Bone Chilling Flame. Dia bahkan telah mencapai keadaan di mana dia hanya bisa mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain. Tentu saja, dia secara alami tidak dapat mencapai level di puncaknya hanya dengan menggunakan kekuatan spiritual. Namun, itu tidak akan menjadi masalah ketika digunakan untuk bertarung dengan Ratu Medusa, yang juga tidak dalam kondisi puncaknya. Dua kekuatan yang sama kuatnya secara bertahap melonjak di puncak gunung ini. Tanah bergetar sedikit di antara penindasan kedua kekuatan ini, dan itu benar-benar mulai secara bertahap membentuk beberapa garis retakan di bawah tatapan kaget Xiao Yan. Mengikuti arus waktu, kedua kekuatan itu semakin kuat. Namun, dalam sekejap Ratu Medusa tidak bisa lagi menahan serangan, wajahnya tiba-tiba berubah. Suasana mencekam juga hancur saat ini. Tangannya yang halus memegang dahinya saat ekspresinya berubah dengan cepat. Cahaya 7 warna berulang kali keluar dari dalam tubuhnya. Sialan, Ratu Medusa mengatupkan giginya dengan seluruh kekuatannya saat dia dimarahi dengan kejam. Heaven Swallowing Python sebenarnya keluar untuk merebut kendali tubuh pada saat seperti itu. Selain itu, kali ini, itu benar-benar melawan dengan sangat kuat, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain dengan tergesa-gesa mengumpulkan kekuatannya untuk menekannya. Namun, dengan cara ini, bagaimana dia bisa melawan Yao Lao?
Xiao Yan tampaknya telah memahami sesuatu saat melihat kondisi Ratu Medusa ini. Dia segera menghela nafas lega di dalam hatinya. Kekuatan wanita ini sedikit terlalu menakutkan. Bahkan jika Yao Lao mampu mengalahkannya, kemungkinan dia akan jatuh tertidur karena terlalu lelahnya kekuatan spiritualnya. Meskipun Xiao Yan saat ini tidak bergantung pada Yao Lao sebanyak yang dia lakukan di masa lalu, pengalaman Yao Lao yang kaya akan memungkinkannya untuk menyelamatkan dirinya dari banyak masalah tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Cahaya 7 warna itu semakin intens. Pada akhirnya, bahkan mata mempesona Ratu Medusa menjadi sedikit bingung. Ratu Medusa menghirup udara dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk menekan rebound dari Heaven Swallowing Python. Dia dengan dingin menatap Yao Lao di sisi yang berlawanan dan dengan enggan berkata, "Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika Anda bisa memberi saya pil roh pencairan dalam 1 tahun, saya akan melindunginya selama 1 tahun. Jika Anda membuat janji kosong dengan saya sekali lagi, ratu ini akan membuat Anda semua menderita kerugian besar bahkan jika saya mengambil risiko pembalasan dari Heaven Swallowing Python. Hehehe, tentu saja untuk yang terbaik seperti ini. Saya pasti akan menyerahkan pil roh pencairan dalam 1 tahun. Namun, saya yang dulu berharap Ratu Medusa tidak seperti Anda yang terakhir kali Anda memiliki niat membunuh di hati Anda. Kalau tidak, aku akan mengubah tubuh yang sangat sulit kamu ubah menjadi abu bahkan jika aku berisiko tertidur." Yao Lao tertawa pelan. Tawanya memang mengandung ancaman yang sangat kaya. Setelah kata-katanya terdengar, api padat berwarna putih melonjak secara eksplosif dari tubuhnya dan segera membungkusnya untuk meningkatkan kekuatannya. Api berwarna putih yang pekat naik perlahan. Meskipun nyala api naik dengan kuat pada akhirnya memberi seseorang perasaan sedingin es yang aneh ketika seseorang melihatnya. Api surgawi. Wajah Ratu Medusa sedikit berubah ketika dia melihat nyala api berwarna putih yang pekat itu. Tatapannya berubah cukup banyak. Setelah menderita di bawah api inti teratai hijau, dia secara alami dengan jelas tahu betapa menakutkannya jenis api ini. Meskipun nyala api berwarna putih pekat di depannya tidak memiliki panas dari api inti teratai hijau di permukaannya, jenis perasaan visual yang aneh darinya menyebabkan Ratu Medusa takut meremehkannya. Selama kalian berdua tidak mengingkari janjimu sekali lagi, ratu ini secara alami akan menepati janjinya. Saya berharap bahwa saya akan dapat melihat pil roh pencairan yang sebenarnya saat saya bangun lagi. Ratu Medusa menanggapi dengan acuh tak acuh. Cahaya 7 warna di dalam tubuhnya tiba-tiba meledak. Tubuhnya sekali lagi bergerak. Sesaat kemudian, makhluk yang menyihir, mempesona, dan menakjubkan itu sekali lagi berubah kembali menjadi ular kecil berwarna 7 yang panjangnya hanya lebih dari 1 kaki. Heaven Swallowing Python yang telah berubah kembali menjadi bentuk ularnya sedikit mengguncang ekornya. Tubuhnya muncul di samping Xiao Yan secepat kilat. Ia memanjangkan dan menarik lidah ularnya pada saat yang terakhir. Tampaknya ada kekhawatiran seperti manusia di dalam mata ular yang menyihir itu. "Hehehe, saya baik-baik saja." Xiao Yan mengusap Heaven Swallowing Python dengan lembut saat dia berbicara dengan senyum pahit, "Anak kecil, itu semua berkatmu. Kalau tidak, saya khawatir pertempuran keras tidak akan terhindarkan. Namun, setidaknya kami telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Di masa depan, kita tidak perlu lagi khawatir apakah dia akan datang dan membunuhku secara tiba-tiba." Ratu Medusa mungkin dingin dan tidak berperasaan, tapi dia sangat bangga. Tidak mungkin dia akan kembali melawan kata-katanya. Yao Lao berbalik dan tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Mudah-mudahan itu yang akan terjadi. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menjentikkan tangannya dan mengeluarkan botol core quenching body milk yang sebenarnya sekali lagi. Dia dengan lembut berkata, "Apakah saya dapat melakukan terobosan ke kelas Dowling dalam sekali jalan? Tergantung pada hal ini." Xiao Yan menatap baskom kayu besar yang diletakkan di depannya di dalam gua gunung yang luas dan cerah. Baskom kayu itu diisi dengan air bersih dan transparan yang memungkinkan orang untuk melihat alasnya. Di sisi baskom kayu ada rak kayu sederhana. Berbagai macam bahan obat ditaruh di atasnya. Sekilas, sepertinya ada lebih dari 10 jenis bahan obat. Xiao Yan telah menghabiskan total hampir 3 hari untuk mencari bahan obat ini. "Serahkan core quenching body milk padaku."
Yao Lao mengulurkan tangannya ke arah Xiao Yan dan memerintahkannya setelah dia memeriksa bahwa semua bahan obat yang diperlukan telah dikumpulkan. Xiao Yan buru-buru meletakkan benda itu ke tangan Yao Lao saat mendengar ini. Yang terakhir memegang botol giok yang terisi penuh dengan core quenching body milk. Dia menimbangnya sedikit sebelum membuka tutupnya. Kabut tipis zamrud menghilang seketika, sebelum akhirnya berkumpul di sekitar bukaan botol. Itu tidak menghilang untuk waktu yang lama. Yao Lao menghirup nafas dalam-dalam dari kabut ini, hanya untuk merasakan aliran hangat samar mengalir ke dalam jiwanya. Dia tanpa sadar memuji, sungguh layak menjadi objek spiritual yang telah mengumpulkan kekuatan tanah. Sebenarnya ini kaya dan murni. Tidak heran ia memiliki efek unik untuk mencuci dan memurnikan tulang seseorang. Yao Lao sedikit memiringkan botol giok setelah memberikan pujian. Dia dengan hati-hati menuangkan 10 tetes cairan mirip zamrud ke dalam baskom kayu. Setelah 10 tetes cairan zamrud ini meninggalkan botol, cairan di dalam botol berkurang hampir seperempatnya. Setelah 10 tetes core quenching body milk dijatuhkan, air jernih di baskom kayu segera mulai berubah menjadi warna hijau zamrud yang kaya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apalagi ada kabut samar yang perlahan merembes keluar dari permukaan air. Anehnya kabut ini tidak menghilang untuk waktu yang lama. Xiao Yan dengan penuh rasa ingin tahu melihat perubahan cairan di dalam baskom. Dia menggosok kepalanya dan bertanya dengan sikap terkejut, "Jangan bilang kalau aku juga perlu berlatih di sini kali ini." Iya, Yao Lao menggunakan seluruh fokusnya untuk mengamati perubahan warna cairan. Dia sembarangan berkata, "Energi dari core quenching body milk terlalu besar. Tidak mungkin bagi Anda untuk langsung mengkonsumsinya secara lisan hanya dengan kekuatan Anda saat ini. Karenanya, Anda hanya dapat mengadopsi metode ini. Selain itu, cara penggunaan ini pun harus digunakan bersama dengan tanaman obat lain agar bisa mendapatkan efek mencuci dan memurnikan tulang Anda. Jika Anda harus melakukan ini dengan paksa, lupakan tentang mencuci tulang Anda, kemungkinan kehidupan kecil Anda akan langsung terhanyut terlebih dahulu." Xiao Yan tersenyum canggung. Tubuhnya tidak terlalu lemah, bukan? Serahkan Inchen Segres. Yao Lao mengabaikan gumaman Xiao Yan yang pelan. Di bawah pengamatannya, warna cairan menjadi sangat kaya. Setelah itu, dia dengan samar memerintahkan Xiao Yan untuk melakukan sesuatu. Xiao Yan dengan cepat mengulurkan tangannya ke rak kayu setelah mendengar ini. Dia mengambil rumput kecil berwarna merah seperti dupa sebelum menyerahkannya kepada Yao Lao. Yao Lao melambaikan tangannya sambil memegang Inchen Segres ini. Sekelompok api tebal berwarna putih terbentuk di telapak tangannya. Api putih tebal itu melingkar dan naik, seperti sekumpulan api es. Yao Lao melempar rumput ini ke dalam api. Hanya dalam sekejap Inchen Segres dengan cepat layu. Akhirnya, itu berubah menjadi setetes cairan berwarna merah yang direbus oleh Bone Chilling Flame. Yao Lao menggunakan Bone Chilling Flame untuk menghaluskan cairan berwarna merah beberapa kali. Dia menjentikkan jarinya dan cairan berwarna merah jatuh ke dalam baskom kayu. Mengikuti masuknya tetesan cairan berwarna merah ini, permukaan air yang semula berwarna zamrud tiba-tiba menjadi sedikit merah tua. Buah teratai hijau. Yao Lao sekali lagi membuka mulutnya dan memerintah dengan acuh tak acuh. Xiao Yan buru-buru mencari bahan obat seperti buah ini dari rak kayu. Setelah beberapa menit penyempurnaan, buah teratai hijau itu juga berubah menjadi setetes cairan hijau yang jatuh ke dalam baskom kayu, menyebabkan warna hijau pucat tambahan muncul di dalam cairan. Ular menumpahkan bunga, akar api Buddha, nama-nama bahan obat yang berbeda berulang kali dikeluarkan dari mulut Yao Lao satu demi satu. Saat suaranya dipancarkan, ramuan obat di rak kayu dengan cepat dikurangi. 1 jam kemudian, lusinan bahan obat yang berbeda telah diubah seluruhnya menjadi berbagai cairan dengan warna berbeda yang kemudian dibuang ke baskom kayu. Yao Lao menghela nafas lega setelah menyempurnakan bahan obat terakhir. Matanya menatap baskom kayu. Dia mengangguk puas setelah melihat permukaan cairan warna-warni yang cantik di dalamnya. Menghadapi Xiao Yan di sampingnya, Yao Lao berkata, "Pergi dan buka bajumu. Masukkan ke dalamnya dan latih sampai warna cairannya kembali menjadi air jernih." Wajah Xiao Yan tercengang saat dia melihat cairan warna-warni yang muncul dari lusinan esensi murni bahan obat.
Teknik semacam ini tidak ada hubungannya dengan bakat seseorang. Ini sepenuhnya membutuhkan akumulasi pengalaman serta pemahaman tentang berbagai jenis ramuan obat agar seseorang bisa mencapainya. Berhati-hatilah setelah Anda memasukkannya. Meskipun efek dari core quenching body milk ini menjadi jauh lebih lembut setelah dinetralkan oleh ramuan obat ini, energi yang terkandung di dalamnya meningkat bukannya berkurang. Oleh karena itu, Anda mungkin merasakan sakit saat berlatih. Anda akan mendapatkan banyak manfaat jika Anda bertahan. Yao Lao bertepuk tangan dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Dia dengan cepat melepas pakaian di tubuhnya sebelum melangkah ke baskom kayu dengan cara yang menunjukkan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat tubuhnya memecahkan permukaan cairan beraneka warna, dia segera menggigil hebat. Suhu air ini sangat dingin hingga menakutkan. Jika dia tidak menggunakan douki untuk melindungi tubuhnya, kulitnya akan merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk dari dinginnya. Jangan lepaskan douki Anda untuk membungkus tubuh Anda. Itu akan menghalangi kekuatan obat untuk memasukinya. Air ini sedingin es karena bone chilling flame saya. Itu tidak membahayakan Anda. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar tepat saat Xiao Yan tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan ingin menggunakan doukinya untuk menahan hawa dingin. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Dia bisa dengan jelas merasakan energi besar yang terkandung di dalam cairan warna-warni saat tubuhnya berendam di dalamnya. Bahkan sebelum dia memasuki kondisi pelatihannya, energi yang telah mengisi air mulai memasuki tubuhnya secara tak terkendali, menyebabkan Xiao Yan merasakan perasaan gatal di sekujur tubuhnya. Ini mirip dengan semut yang mencakar kulitnya. Xiao Yan dengan kasar mengayunkan kepalanya. Dia menekan ketidaknyamanan yang dia rasakan di tubuhnya. Dia telah menderita cukup banyak kesulitan selama beberapa tahun ini. Karenanya, perasaan kesemutan ini tidak menimbulkan banyak halangan baginya. Xiao Yan duduk di dalam baskom kayu. Tangannya membentuk segel pelatihan saat dia secara bertahap menutup matanya. Napasnya tiba-tiba menjadi tenang dan panjang. Beberapa saat kemudian, rasa gatal di tubuhnya perlahan menjadi redup sebelum menghilang. Xiao Yan telah memasuki kondisi pelatihannya. Yao Lao menatap Xiao Yan, yang telah memasuki kondisi pelatihan, dari sisi baskom kayu. Dia tersenyum dan mengangguk saat dia berkata dengan lembut, meskipun ada manfaat yang sangat besar dari mencuci dan memurnikan tulang Anda, ada juga sedikit penderitaan selama proses ini. Jalan Anda di depan akan datar jika Anda bertahan melaluinya. Jika Anda gagal untuk menahannya, tidak hanya semua usaha Anda akan sia-sia, tetapi jalur ki di tubuh Anda mungkin juga menunjukkan beberapa tanda cedera akibat serangan energi yang sangat besar. Pada akhirnya, Anda mungkin berakhir dalam situasi di mana Anda kehilangan lebih dari yang Anda peroleh. Meskipun ada beberapa risiko, jika Anda tidak mengambil risiko dan memiliki hati yang tak kenal takut dalam perjalanan pelatihan Anda, bagaimana Anda bisa berjalan jauh? Saat Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya, air multiwarna di baskom kayu tiba-tiba diisi dengan gelembung kecil. Sesaat kemudian, gelombang gelembung menjadi semakin intens. Cara itu seolah-olah tubuh Xiao Yan berada di air mendidih. Namun, air mendidih ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedingin es yang tak tertandingi. Seketika ketika gelembung melonjak, tubuh Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia jelas bisa merasakan bahwa jumlah energi murni yang tak terukur dalam cairan ini tampaknya telah menerima kekuatan isap saat mengikuti pori-pori yang sedikit terbuka di tubuh Xiao Yan. Itu dengan paksa dituangkan ke dalam tubuhnya. Xiao Yan merasa kulitnya menjadi bengkak yang menyakitkan karena energi yang melonjak terlalu besar. Namun, energi murni yang menyerbu ini tidak berhenti hanya karena apa yang dia rasakan. Sebaliknya, itu mulai mengalir ke tubuhnya dengan kecepatan yang lebih ganas. Saat itu melintas ke dalam tubuhnya, banyak jejak terburu-buru tercabut secara acak di bawah kulitnya. Penampilan itu seolah-olah banyak ular kecil tersembunyi di bawah kulitnya, tampak sangat menakutkan. Xiao Yan secara alami tidak bisa merasakan penampilan luarnya yang buas dan menakutkan. Dia saat ini hanya bisa menggunakan semua kekuatannya untuk mengedarkan pikirannya dan mengamati gerakan di dalam tubuhnya. Energi cantik warna-warni yang menyerbu tubuh Xiao Yan tidak mematuhi perintah Xiao Yan. Sebaliknya, itu dibebankan ke semua tulang di tubuh Xiao Yan dengan cara yang membuatnya tampak seperti memiliki target tertentu.
Setiap tulang yang bersentuhan dengannya akan langsung berubah warna. Di bawah warna-warni ini, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang masuk ke tulangnya dan mengotori mereka. Xiao Yan tidak punya cara untuk menghentikan tindakan energi ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain hanya melihat tulangnya yang semakin banyak berubah warna. Dalam waktu kurang dari 10 menit, tulang-tulang di tubuh Xiao Yan hampir seluruhnya tertutup oleh energi warna-warni itu. Sekilas, setiap bagian dipenuhi dengan warna berbeda, terlihat sangat aneh. Hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar hebat saat dia merasakan ketidakpastian atas tindakan energi ini. Dia bisa merasakan tulangnya tiba-tiba terbakar. Rasa sakit yang membakar dengan cepat merembes keluar dari tulangnya. Akhirnya rasa sakit menjalar ke setiap sudut tubuhnya. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat. Tubuhnya, yang duduk bersila di dalam baskom kayu, tanpa sadar mulai sedikit gemetar. Kemerahan halus yang tidak biasa juga muncul di kulitnya. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Akhirnya, itu mulai menggulung wajahnya, seperti gerimis, sebelum jatuh ke baskom kayu. Baru setelah itu dia mengerti mengapa Yao Lao mengatakan bahwa akan ada rasa sakit. Namun apakah sedikit rasa sakit ini tidak terlalu berlebihan? Sudut mata Yao Lao tanpa sadar terangkat saat dia melihat aksi Xiao Yan ini sambil berdiri di luar baskom kayu. Dia segera menghela nafas lembut. Dengan suara lembut dia berkata, "Anak kecil, kamu harus bertahan. Jika pencucian tulang berhasil, Anda akan dapat menyelamatkan banyak masalah saat Anda maju ke kelas Douang di masa depan." Berada di dalam tungku, ini adalah perasaan Xiao Yan saat ini. Apalagi api ini benar-benar naik dari tulangnya. Rasa sakit itu menyebabkan Xiao Yan menghirup udara dingin. Cairan obat warna-warni di dalam baskom kayu juga menggelegak lebih kencang. Selain itu, seseorang bahkan bisa menggunakan mata telanjangnya untuk melihat benang energi yang sangat kecil dengan cepat mengalir melalui air sebelum akhirnya masuk ke kulit Xiao Yan. Mereka kemudian menghilang dalam sekejap. Kekuatan energi yang terkandung di dalam cairan obat adalah sesuatu yang dia masih terkejut. Apalagi sekarang dia benar-benar mengalaminya untuk dirinya sendiri. Memang layak menjadi objek spiritual alami yang membutuhkan waktu lama untuk menggumpal dan mengambil bentuk. Perasaan ini berada di bawah prasyarat memiliki item obat lain untuk menengahinya. Jika dia langsung berendam di dalamnya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Seiring berjalannya waktu, tulang warna-warni di tubuhnya juga anehnya berubah menjadi sedikit transparan. Di bawah pengamatan pikiran Xiao Yan, samar-samar dia bisa melihat sumsum yang bergulir dengan cepat di dalam tulangnya. Energi yang mengalir deras dari cairan obat ke tubuhnya tidak berhenti hanya karena tulang di tubuhnya ditutupi lapisan warna-warni. Energi murni yang tak ada habisnya menyerbu tubuh Xiao Yan dalam jumlah besar. Selama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengannya. Terlepas dari apakah itu tulang, jalur qi atau bahkan sel dan organ, mereka akan menutupi semuanya dengan lapisan warna-warni tanpa kecuali. Dalam sekejap pandangan batin pikiran Xiao Yan hanya bisa melihat bagian dalam tubuhnya yang berwarna-warni. Hatinya mendesah sedih. Segera, dia mengumpulkan fokusnya. Dia jelas tahu bahwa rasa sakit yang lebih menyiksa akan segera muncul. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, rasa sakit yang membakar lebih dari 10 kali lebih buruk dari sebelumnya tiba-tiba menyebar dari jalur qi, sel, organ, dan bagian lain di tubuhnya setelah lapisan warna-warni menempel di lebih dari setengahnya. Dalam sekejap, seolah-olah nyala api telah dilemparkan ke seluruh tubuh Xiao Yan. Nyala api panas itu tampaknya ingin membakar tubuhnya menjadi tumpukan abu. Itu tanpa ampun melepaskan suhu yang semakin panas. Setelah kekacauan yang membumbung di dalam dirinya, seluruh tubuh Xiao Yan, yang basah kuyup di dalam baskom kayu, telah berubah menjadi warna arang terbakar saat ini. Benang-benang kabut putih merembes dari atas kepalanya. Ada bau gosong samar terbawa dalam kabut putih. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat dan seutas benang merah cerah mengalir dari sudut mulutnya, sekarat dagunya sampai tampak berdarah. Yao Lao memutar tenggorokannya saat dia berdiri di luar baskom kayu. Tangannya tanpa sadar mengepal, kecemasan melintas di matanya yang tampak tenang. Dia jelas tahu keuletan Xiao Yan. Namun, yang terakhir masih diubah menjadi cara ini dengan mencuci dan memurnikan tulang meskipun dia tangguh.
Sulit membayangkan rasa sakit seperti apa itu. Yao Lao mungkin tahu bahwa mencuci dan memurnikan tulang ini pasti akan sangat menyakitkan, tapi dia tidak yakin sejauh mana tingkat yang disebut rasa sakit ini akan dicapai karena dia belum pernah menggunakan core quenching body milk sebelumnya. Dari tampang situasi Xiaoyan sekarang, dia mengerti bahwa dia telah meremehkan rasa sakit dari mencuci sumsum seseorang. Karena semuanya telah mencapai titik ini, dia hanya bisa berdoa dengan tenang agar Xiaoyan bisa terus bertahan. Tidak ada pilihan lain. Rasa sakit. Selain rasa sakit, hanya ada rasa sakit. Pada saat ini, makna yang diwakili oleh kata ini sedang disalurkan dari setiap bagian tubuhnya. Selain penderitaan pahit, dia juga tidak memiliki solusi sedikit pun sehubungan dengan ini. Satu-satunya hal yang menyebabkan dia sedikit bersyukur adalah bahwa dia dapat dengan jelas merasakan gelombang energi kuat yang dipancarkan mengikuti penyebaran panas yang membakar dan menyakitkan di dalam tubuhnya. Dia menyadari bahwa setelah panas yang membakar, sumsum tulang, jalur qi, sel, otot, del, di dalam tubuhnya secara bertahap mengalami perubahan drastis dan lengkap. Jelas apa yang disebut mencuci dan memurnikan tulang ini benar-benar memiliki efek magis yang besar. Tetap bertahan, Xiaoyan mengatupkan giginya, dan dengan kejam meraung di dalam hatinya. Setelah menderita dengan cara ini untuk waktu yang lama, roh Xiaoyan tiba-tiba menjadi sedikit linglung mungkin akibat mati rasa terhadap semua itu. Di bawah kondisi linglung ini, rasa sakit panas yang membakar di dalam tubuhnya sangat berkurang. Dia baru saja membangun beberapa perlawanan setelah menahan rasa sakit yang membakar ini untuk waktu yang lama. Siksaan itu secara bertahap berlalu di bawah aliran waktu yang sangat lambat. Pada akhirnya, Xiaoyan benar-benar turun ke keadaan linglung setengah bangun dan setengah tertidur. Perasaan yang mendekati keadaan tersesat ini telah menyebabkan dia melupakan konsep waktu. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah tulang, pembuluh darahnya, sel-selnya, dan lain-lain. Sedikit demi sedikit perlahan-lahan menjadi lebih murni dan lebih keras di bawah rasa sakit yang membakar. Yao Lao meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia berdiri di dalam gua gunung. Dia berdiri di luar baskom kayu tanpa bergerak. Sudah 3 hari sejak Xiaoyan memasuki baskom kayu. Yao Lao tidak mengambil satu langkah pun selama 3 hari ini. Semua perhatiannya terfokus pada Xiaoyan. Siu, cahaya 7 warna tiba-tiba melintas ke dalam gua dari pintu masuknya. Akhirnya, itu bertahan di atas baskom kayu. Xiaoyan bermata Heaven Swallowing Python yang seluruh tubuhnya seperti arang yang terbakar. Ia tanpa sadar mendesis saat ia menjulurkan dan menarik lidahnya. Ada kekhawatiran di mata ular itu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia telah mengalami masa yang paling menyakitkan. Hal-hal setelah ini akan menjadi sedikit lebih lancar. Yao Lao tersenyum. Pandangannya beralih ke cairan obat di dalam baskom kayu. Dia mempelajari warna yang jauh lebih pucat dari cairan obat saat dia berbicara. Heaven Swallowing Python memanjang dan menarik lidah ularnya. Tampaknya telah memahami kata-kata itu. Setelah itu, dia mengayunkan ekornya sebelum keluar dari gua gunung. Ia ingin membantu melindungi Xiaoyan di dunia luar dan mencegah apapun agar tidak mengganggunya. Tatapan Yao Lao sekali lagi tertuju pada tubuh Xiaoyan setelah dia melihat Heaven Swallowing Python pergi. Dia dengan lembut berkata, sepertinya akan segera. Rasa sakit yang membakar yang tampak seperti api yang mengamuk tanpa sadar menjadi jauh lebih lemah di tubuh Xiaoyan. Lama setelah itu, rasa sakit yang membakar diam-diam menjadi lebih lemah sebelum menghilang. Saat rasa sakit yang membakar menghilang, pikiran Xiaoyan, yang bingung, tiba-tiba terbangun. Pikirannya buru-buru menyapu tubuhnya, dan dia tercengang menyadari bahwa banyak warna, yang awalnya menutupi tubuhnya, telah benar-benar lenyap. Tulang, pembuluh darah, dan bagian lain di tubuhnya memancarkan cahaya berpendar samar. Sekilas cara ini tampaknya menyembunyikan energi yang tak ada habisnya. Pikiran Xiaoyan terbangun. Itu seperti kunci dan tubuh bagian dalam yang semula sunyi segera memulai sirkulasi terakhir untuk transformasi lengkapnya, seperti mesin yang presisi. Blar, suara teredam lembut terdengar. Pikiran Xiaoyan agak tercengang saat dia melihat energi besar yang meletus dari setiap sudut tubuhnya dan dia sejenak linglung. Selama Xiaoyan linglung, sejumlah besar energi murni secara otomatis mengalir ke jalur qi-nya.
Jika itu di masa lalu, pembuluh darah Xiaoyan pasti akan merasakan sakit yang membengkak jika sejumlah besar energi mengalir masuk. Sekarang, bagaimanapun, jalur Qi-nya hanya meluas dan menyusut dengan cara yang sangat keras mengikuti energi yang mengalir masuk. Menyerap semua energi besar yang datang dalam satu gelombang demi gelombang tidak menyebabkan Xiaoyan menderita sedikit pun rasa sakit. Gelombang energi ini sangat besar, tetapi sangat murni sehingga membuat orang terkejut. Tingkat kemurniannya sedemikian rupa sehingga tidak perlu lagi memurnikannya. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, energi ini tidak memiliki perlawanan sedikit pun terhadap Xiaoyan. Semudah melambaikan tangannya, energi besar bergerak dan beredar di sepanjang jalur vena flame mantra di dalam tubuhnya. Sehari kemudian, itu menjadi seperti banjir meletus yang membawa gemuruh keras karena berulang kali mengalir ke kristal Dou di dalam pusaran. Di bawah aliran energi yang besar ini, Dou kristal seukuran telur merpati sebenarnya mulai mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pikiran Xiaoyan membawa kejutan saat dia melihat Dou kristal yang berkembang pesat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Dou Qi yang disimpan di dalamnya dikeluarkan berkali-kali. Di bawah tren ini, menembus bintang 9 Dadousi adalah sesuatu yang semudah membalikkan tangan. Blar, energi mengalir dan melonjak tanpa tahu bagaimana menjadi lelah. Pada saat tertentu, suara yang sangat pelan akhirnya terdengar di dalam tubuhnya. Setelah munculnya suara jernih ini, Xiaoyan menyadari bahwa kristal Dou, yang telah mencapai kapasitas maksimumnya, sekali lagi memiliki ruang akomodasi yang sangat besar muncul di dalamnya. Di bawah suara aneh ini, kristal Dou, yang telah mencapai ukuran telur ayam tiba-tiba mengembang sampai seukuran kepalan tangan. Selain itu, cahaya intens yang terang berulang kali melonjak. Itu bersinar di bagian dalam pusaran sehingga tampak seperti siang hari. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam saat dia merasakan berbagai perubahan di dalam tubuhnya. Dia jelas tahu bahwa dia baru saja menembus penghalang Dadousi bintang 8 saat ini dan benar-benar menjadi bintang 9 Dadousi. Selama dia maju selangkah lagi, dia akan bisa masuk ke kelas Douling. Karena Dou kristal membengkak secara tiba-tiba, Xiaoyan merasakan bahwa perasaan yang awalnya terisi di dalamnya berubah menjadi perasaan yang jauh lebih kosong. Pikirannya segera bergerak dan dia mengedarkan energi murni terakhir dalam jalur Qi-nya sebelum menuangkannya ke kristal Dou. Namun, setelah meningkatkan levelnya, Dou kristal tidak lagi memiliki jurang maut yang dimilikinya sebelumnya. Menuangkan gelombang energi ini seperti batu yang tenggelam ke laut dan tidak memberi Xiaoyan perasaan penting. Kesenjangan antara Dadousi dan Douling memang sangat besar. Sepertinya agak mustahil untuk langsung menerobos ke kelas Douling sekaligus. Pikiran ini bertahan di hati Xiaoyan. Dia menghela nafas dengan menyesal, dan baru saja akan berhenti dan mundur ketika dia tiba-tiba menemukan kekuatan isap yang kuat yang secara otomatis melonjak keluar dari Dou kristal. Saat kekuatan isap ini meletus, gelombang energi yang sangat kuat segera mengalir ke tubuhnya dari dunia luar. Karena tubuh Xiaoyan berada di dalam cairan obat yang mengandung energi yang sangat agung, gelombang energi yang sangat besar bergerak melalui kulitnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia mengabaikan kendali Xiaoyan saat mengisi melalui pembuluh darah Xiaoyan. Setelah diedarkan sekali, itu akhirnya bergegas ke Dou kristal dengan cara yang kasar dan tidak masuk akal. Xiaoyan tercengang saat dia melihat apa yang terjadi di dalam tubuhnya yang lepas kendali. Beberapa saat kemudian, dia mengatupkan giginya dan dengan kejam berkata, "Jika kamu ingin mengambil energinya, ambillah sampai kamu kenyang. Jika Anda memiliki kemampuan, ambillah sampai saya menerobos ke kelas Douling." Setelah kata-kata ini terdengar, pikiran Xiaoyan mengaktifkan metode Qi Flame Mantra dan mengedarkan energinya. Menyusul peredaran metode Qi, energi yang mengalir tak terkendali ke dalam tubuhnya menjadi semakin liar. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya, agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan, dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.